Semoga kesibukan dunia kita tidak melalaikan nantinya kehidupan akhirat kita. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Kita semuanya menjadi orang yang sibuk, tapi masih menyempatkan waktu luangnya untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya kan? Terlebih lagi digunakan untuk apa nikmat lisan yang sudah aku berikan. Salah satunya nikmat lisan yang Allah berikan kita gunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi kalau kita bisa mampu menghafalkan Al-Quranul Karim. Karena beda antara orang yang menghafal Al-Quran, berusaha menghafal meskipun dia tidak hafal, tapi mempunyai niatan menghafal, maka kelak akan dibangkitkan bersama para penghafal Al-Quran. Dan ketika ditanya, digunakan untuk apa lisan yang kau berikan? Untuk menghafal Quran, ya Allah, hafal? Enggak. Tapi jika dibandingkan dengan hafal Quran, tidak. Kenapa lagu-lagu dangdut engkau hafal lah? Berat lagi. Ya, itu pertanyaan bisa jadi diajukan kepada kita semuanya. Nikmat lisan yang aku berikan itu digunakan untuk apa? Paling tidak kita, meskipun sampai akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum bisa melafadzkan dengan bagus, paling tidak kita istiqomah duduk di majelis ilmu, berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran sehingga kita bisa berhujah kepada Allah. Kenapa bacaan Al-Quran seperti ini? Saya baru belajar, ya Allah. Sudah engkau panggil, ya sudah. Aman, insya Allah yang seperti itu aman. Daripada yang tadi hafal dangdut bermacam-macam, tidak sama sekali kita menghafal Al-Quran, insya Allah. Kira-kira gimana? Selamat apa tidak? Selamat. Ya, maka ini adalah kesempatan yang sangat besar. Insya Allah hadir di majelis ilmu itu tidak berat. Yang berat itu apa ya? Istiqomahnya. Istiqomah yang berat. Karena terkadang kita itu bergantung kepada makhluk, tidak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bergantung misalnya kepada Profesor Harnomo, ketika beliau sudah selesai masa jabatannya, tumbang kita. Kita bergantung kepada jenderal, selesai jabatannya, tumbang, selesai juga kita. Tapi kalau kita senantiasa bergantung pada Allah, Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Allah senantiasa perkasa, maka tidak akan mudah tumbang kita. Maka kalau kita memiliki bergantunglah kepada yang memiliki maha perkasa, maha bijaksana, maha segalanya. Kalau kita bergantungnya kepada maha segalanya, maka tidak akan pernah kita berada di dalam keombang-ambingan di dalam hidup ini. Maka berserahlah dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta sesibuk apapun urusan dunia kita, ya Allah, jangan sampai kesibukan dunia ini melalaikan kehidupan akhirat hamba. Minta kepada Allah, sehingga nanti Allah akan atur waktunya. Sebagaimana Nabi itu waktunya sama nggak dengan kita? 24 jam. Beliau sibuk apa tidak? Sibuk. Sibuknya luar biasa. Tapi beliau masih juga belajar dengan malaikat Jibril. Karena beliau membagi waktunya dengan 3 waktu. Waktu yang pertama untuk umatnya, kemudian untuk keluarganya, kemudian untuk belajar. Itu waktu Nabi yang digunakan oleh beliau itu. Nah, kita sebagai umatnya harus menyontoh. Sesibuk apapun, jangan jadikan kambing hitam sibuk itu. Sibuk jangan digunakan kambing hitam. Terkadang kita semuanya mendapatkan kesibukan itu memang sudah wajar kalau kita semuanya sibuk. Bahkan Nabi kita pun sibuknya luar biasa. Tapi kita harus bisa mengatur waktu tersebut sehingga kesibukan-kesibukan yang kita hadapi tidak melalaikan dari kehidupan kita di dalam menyibukkan diri memikirkan akhirat kita. Karena kesibukan di dunia itu, ketika kita mengatakan sibuk kepada saudara-saudara kita yang lain, banyak orang yang membantunya, banyak sekali. Contoh tadi tamunya Prof. Harnomo, KPU, ya kan? Mereka sibuk semua, tapi mereka berkolaborasi. Sedangkan kita nanti ketika sibuk di alam barzah, alam kubur, kesibukan kita tidak bisa dibantu oleh orang lain, melainkan amal soleh kita. Dan amal soleh yang akan menemani kita kelak, yakni Al-Quranul Karim. Maka perbanyak kita membaca Al-Quran. Jangan sampai satu hari berlalu
tanpa kita membaca Al-Quranul Karim, meskipun hanya satu ayat. Meskipun hanya satu ayat, bukan. Tapi kalau misalnya satu ayat saja, nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Nun, nah, itu ya kebangetan. Itu kan sudah satu ayat. Itu kebangetan namanya. Besok non lagi. Paling tidak itu menunjukkan bahwa kita terikat dengan Al-Quranul Karim. Tapi jika hanya membaca satu ayat, ambil pilihan yang paling pendek, ya kebangetan lah kita. Sibuk apa sampai kita tidak sempat membaca Al-Quranul Karim. Sedangkan kelak ketika kita dipanggil Allah, kita butuh Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada mereka yang senang dengan Al-Quran, kepada mereka yang senantiasa sibuk membaca Al-Quranul Karim. Kepada siapa? Kepada mereka yang senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Maka dia akan datang memberikan syafaat. Bayangkan kalau Allah sudah memberikan fasilitas, tapi kita tidak gunakan, sedangkan kita sangat membutuhkannya. Bagaimana? Kita diberi fasilitas Allah. Nih temanmu kelak yang akan menemani engkau di akhirat. Kita tidak gunakan fasilitas tersebut, sedangkan kita butuh. Begitu saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan menemani kita? Enggak mungkin. Istrinya enggak mungkin. Anak-anaknya enggak mungkin. Maka tugas kita sebagai orang tua, saya pun sebagai orang tua ya, kita sebagai seorang tua, khususnya sebagai seorang ayah, harus ngaji. Harus ngaji. Kalau seorang laki-laki tidak ngaji, bagaimana dia akan mendidik istrinya? Begitu juga seorang istri, istri pun harus ngaji. Kalau istri tidak ngaji, bagaimana mereka akan mendidik anak-anaknya? Anak juga harus ngaji. Kalau anak tidak ngaji, bagaimana mereka akan mendoakan kedua orang tuanya? Susah. Maka ngaji itu penting. Ya kan? Maka kenapa ngaji itu dikatakan ngatur jiwa? Karena jiwa kita itu cenderung kepada hawa nafsu. Maka harus direm dengan cara apa? Diatur jiwa kita. Ngaji lan ngopi. Ngatur jiwa lan ngolah pikir. Ya kan? Mana di ngopi nanti ngaji. Ngolah pikir karo ngatur jiwa. Itulah insyaallah dengan duduknya kita di majelis ini, Allah jadikan jiwa kita itu teratur, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita menjadi tertib dan teratur. Terlebih lagi yang kita pelajari kalamnya, insyaallah Allah akan berikan kemuliaan bagi siapapun yang mempelajarinya.